Pernah nggak sih ngerasa hidup kita ini kayak jalan di mode autopilot, pakai pengaturan default gitu. Kita cuma bereaksi aja sama dunia di sekitar kita, bukan kita yang membentuknya. Tapi gimana kalau kita bisa ubah semua itu? Gimana kalau kita bisa install sistem operasi mental yang benar-benar baru? Nah, keadaan reaktif tadi itu beda banget sama sekelompok kecil orang yang kayaknya punya cara kerja berbeda. Mereka nggak cuma bereaksi, mereka itu berpikir, merencanakan, dan bertindak dengan sengaja. Seolah-olah mereka itu pakai sistem operasi mental yang udah di-upgrade. Dan di sini, kita akan coba install sistem operasi itu bareng-bareng. Oke, jadi ini dia 4 modul inti dari sistem operasi baru kita. Kita bakal bedah satu persatu, mulai dari cara kita mikir, terus cara kita berinteraksi, lanjut ke cara kita membongkar program masa lalu dan terakhir, beberapa trik praktis buat otak kita sehari-hari. Oke, siap? Kita mulai upgrade-nya sekarang. Modul pertama ini soal jeruan utamanya nih, prosesor kognitif kita. Ini soal gimana caranya kita pindah dari cara pikir yang biasa-biasa aja ke cara pikir yang luar biasa. Coba deh, lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada pikiran cemas yang muter-muter di situ aja, reaktif banget sama masalah. Nah, di sisi lain, ada pikiran strategis yang berlapis, bisa mikir 10 langkah ke depan. Kuncinya ada di apa yang disebut kognisi negatif. Kemampuan buat nahan dua ide yang bertentangan di kepala. Misalnya, saya pengen banget mulai bisnis, tapi saya juga takut gagal, tanpa harus panik dan langsung milih satu. Kemampuan inilah yang bikin kita bisa menoleransi kebingungan buat nemuin kebenaran yang lebih dalam. Pernah ketemu orang yang kalau diajak ngobrol, dia diam dulu sejenak sebelum jawab? Itu bukan berarti mereka lambat loh. Dalam psikologi, ini namanya penyuntingan mental. Mereka itu lagi ngedit pikirannya dulu di dalam, disusun rapi baru dikeluarin. Ini tanda kebijaksanaan. Kebalikan dari orang yang ngomongnya cepet banget karena nggak sadar betapa sedikitnya yang mereka tahu. Dan inilah inti dari prosesor kognitif yang unggul. Simpel aja, akurasi di atas ego. Berani bilang, wah saya nggak tahu, itu bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda kekuatan intelektual yang luar biasa. Artinya, Anda lebih peduli sama jawaban yang beneran bener daripada cuma kelihatan bener. Oke, jeroannya udah kita upgrade, biar mikirnya lebih jernih. Sekarang, saatnya kita atur tampilan luarnya, gimana cara kita menavigasi dunia sosial dengan lebih efektif. Kita masuk ke antar muka sosial kita. Ini semua tentang gimana cara menguasai dinamika manusia yang kadang rumit banget itu. Salah satu bug terbesar di sistem operasi sosial kita adalah kebutuhan buat terus-terusan divalidasi. Jadi, stop ngejelasin diri Anda berlebihan. Orang yang benar-benar punya harga diri dari dalam itu nggak butuh cermin digital dari persetujuan orang lain buat tahu siapa diri mereka. Mereka ada begitu saja. Nah, ini ada satu trik psikologis yang simple tapi kuat banget. Coba deh, kalau ada yang nanya, jangan langsung jawab. Tahan, 1 detik aja. Jeda singkat itu bikin semacam ketegangan, bikin orang jadi nungguin banget apa yang bakal Anda bilang. Otomatis, omongan Anda selanjutnya jadi terasa jauh lebih berbobot. Ada 3 hal yang sebaiknya Anda simpan buat diri sendiri untuk menjaga kekuatan psikologis Anda. Pertama, rencana besar Anda. Kalau diumbar, otak kita bisa ngeluarin dopamin palsu, seolah-olah kita udah berhasil aja. Kedua, penghasilan Anda. Ini bisa mengubah dinamika hubungan. Dan ketiga, kelemahan terdalam Anda. Kalau dibagi ke orang yang salah, wah bisa jadi bumerang. Kuncinya adalah melatih kepekaan interpersonal Anda. Perhatiin hal-hal kecil, rahang yang tiba-tiba mengeras, senyum yang kayaknya telat sepersekian detik, atau pernah ngerasa nggak energi di ruangan tiba-tiba berubah? Nah, disitulah biasanya kebenaran bersembunyi. Oke, hardware kognitif balance, antar muka sosial juga udah. Sekarang, kita masuk lebih dalam lagi ke inti emosional dari sistem operasi kita. Di bagian ini, kita bakal coba mendebug atau memperbaiki pola-pola dari masa lalu kita. Tahu kan, program-program yang seringnya jalan di latar belakang, tanpa kita sadari. Pernah nggak sih ngerasa capek banget jadi diri sendiri atau lelah untuk ada? Perasaan ini sering banget disalahartikan. Ini bukan mau mati loh, ini lebih ke kelelahan mental karena harus terus-terusan jalan. Capek karena harus selalu waspada, harus selalu berfungsi. Anggap aja ini sinyal dari sistem Anda yang bilang, hey, kamu itu butuhnya bukan motivasi, tapi istirahat. Istirahat yang benar-benar dalam, tanpa ngerasa bersalah. Seringkali, apa yang kita kira sifat atau kepribadian kita, itu sebenarnya cuma gema dari program masa lalu.
Misalnya hiperindependensi. Kalau Anda benci banget minta tolong sama orang, itu mungkin bukan karena Anda orangnya emang gitu. Bisa jadi itu adalah program respons trauma yang dulu terinstal, yang bilang cuma gue yang bisa diandelin. Sama halnya dengan hypervigilance, waspada berlebihan sama nada bicara orang. Nah, ini nih yang sering bikin orang salah paham. Punya teman sedikit itu sering dianggap kelemahan. Padahal bisa jadi itu justru tanda kecerdasan. Kenapa? Karena menurut psikologi, orang cerdas itu seringkali punya sensitivitas imbalan sosial yang rendah. Maksudnya, mereka nggak dapat tendangan dopamin dari basa-basi. Jadi secara alami, mereka lebih milih hubungan yang berkualitas daripada sekadar banyak-banyakan teman. Oke, modul terakhir. Sekarang kita bakal install beberapa kode curang atau brain hacks. Ini nih tuh strategi-strategi praktis yang gampang banget diterapin, yang bisa Anda pakai buat ngehack otak Anda sendiri biar lebih produktif dan pintar ngelola emosi. Pernah dengar aturan 90 detik? Jadi gini, secara biologis, reaksi kimia dari sebuah emosi, misalnya marah, itu cuma bertahan 90 detik di tubuh kita. Kalau setelah 90 detik Anda masih marah, itu artinya Anda secara sadar memilih untuk memutar ulang cerita di kepala yang bikin emosi itu balik lagi. Jadi coba deh, kasih diri Anda 90 detik. Biarin gelombang kimia itu lewat, nanti kendali ada di tangan Anda lagi. Berikutnya ada reset otak 30 detik. Lagi ngerasa cemas atau pikiran kacau? Coba deh gerakin mata Anda pelan-pelan ke kiri dan ke kanan selama 30 detik. Teknik ini namanya stimulasi bilateral. Itu niru cara kerja otak pas kita lagi tidur di fase REM. Efeknya bisa bantu nenangin sistem saraf dan bikin otak logis kita online lagi. Ngambil alih kendali dari otak emosional. Sering nunda-nunda pekerjaan? Coba aturan 2 menit ini. Otak kita itu dapat dopamin setelah kita melakukan sesuatu, bukan sebelumnya. Jadi, kalau ada tugas yang butuh waktu kurang dari 2 menit, jangan ditunda. Langsung kerjain sekarang juga. Tindakan kecil ini bakal memicu sistem aktivasi perilaku di otak, bikin lebih gampang buat lanjut ke tugas berikutnya. Terakhir, yuk kita program ulang cara kita mikirin tidur. Udah, stop terobsesi sama angka 8 jam. Fokusnya kita ganti ke kualitas dan konsistensi, kayak di budaya Jepang. Mereka punya konsep inemuri atau power nap singkat sekitar 15-20 menit. Ini jauh lebih strategis buat nyegerin otak daripada cuma ngejar kuantitas tidur malam. Jadi, apa sih inti dari sistem operasi baru kita ini? Sebenarnya simpel. Ini bukan soal nambahin banyak fakta ke kepala, tapi ini soal mengubah kesadaran kita. Sekarang Anda sadar kalau diam itu bisa jadi strategi. Kalau emosi itu sebenarnya data. Dan yang paling penting, program masa lalu Anda itu bisa ditulis ulang. Inti dari semua ini sebenarnya cuma satu. Dunia kita ini berisik banget, penuh sama informasi, opini orang, emosi reaktif kita sendiri. Nah, keluar dari pengaturan default itu artinya jadi orang yang bisa nyaring semua kebisingan itu dan fokus sama sinyal yang benar-benar penting. Oke, sistem operasi barunya udah terinstal. Sekarang saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Setelah punya alat buat melihat lebih jernih, sinyal apa nih yang bakal Anda lihat pertama kali dalam hidup Anda? Mungkin dalam obrolan Anda, dalam emosi Anda, atau dalam pola-pola Anda. Jawabannya ada di tangan Anda.